Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 4 pelajaran 9, yaitu materi mari melaksanakan sholat. Adapun submateri yang kedua yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perilaku yang mencerminkan ibadah sholat. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya Allah berkenan memberikan ilmunya kepada kita. Allah mudahkan kita dalam proses pembelajaran, dan ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat untuk kita di masa depan. Nah, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela, Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah, anak-anak ibu sekalian, ada berbagai perilaku yang mencerminkan makna dari ibadah sholat. Kita bisa membaginya menjadi dua bagian ya. Yang pertama, kebajikan terhadap sesama. Nah, di antara kebajikan terhadap sesama, salah satu sikapnya adalah melatih kekompakan. Maksudnya seperti apa sih melatih kekompakan? Nah, sholat fardu lebih baik jika dikerjakan secara berjamaah ya. Karena apa? Karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Nah, ketika kita sholat berjamaah, kita akan kompak. Seorang imam sebelum memulai sholat memperhatikan kesiapan makmumnya. Kemudian saf-saf harus disusun secara rapi, lurus, dan rapat di antara para makmum. Selanjutnya, imam memulai gerakan sholat, kemudian diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum selalu kompak ya. Nah, kekompakan sholat dapat dijadikan teladan, misalnya kekompakan dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Ketika waktu kerja bakti tiba, maka tidak seorang pun yang duduk santai, mengobrol, dan berdiam diri. Tidak boleh ada sebagian anak bekerja bakti, tapi sebagian lainnya malas-malasan. Semua harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. Kemudian sikap yang kedua yaitu mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Takbir, ruku, sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi makmumnya. Sepanjang sholat, imam benar maka harus diikuti makmumnya. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Nah, pelaksanaan sholat berjamaah dapat dijadikan teladan. Imam sholat sama dengan ketua kelompok atau ketua kelas. Perilaku ketua kelas harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggotanya. Pun anggota kelompok atau anggota kelas harus patuh kepada ketua kelasnya. Sikap selanjutnya yaitu tidak marah apabila dinasehati. Nah, ketika gerakan atau bacaan imam sholat salah, makmum harus memberitahukan kesalahannya. Imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya apa, harus mendengarkan makmumnya. Kemudian makmum juga harus berani memberitahu kesalahan imam.
ketika gerakan imam sholat salah, makmum berucap subhanallah. Kemudian kalau bacaannya imam yang salah atau lupa, makmum harus membenarkannya. Begitu. Nah, begitu pula ya ketika kita bermain atau melakukan sesuatu, kita tidak boleh gampang marah. Kita harus saling menasehati. Ketika teman salah, kita beritahu yang benar. Dan yang salah harus mau diberitahu. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. Yang selanjutnya yaitu suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Nah, setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam ya. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, sholat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam sesama teman. Apalagi, salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam atau mendoakan, kamu juga akan bertambah akrab dengan teman-teman. Kemudian kebajikan terhadap sesama yang lain yaitu menepati janji. Nah, orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ketika dia sibuk tetapi sholat memanggil, sudah waktunya dia tinggalkan pekerjaannya, permainannya, dan dia segera menghadap ke Allah. Seolah-olah ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji-janjinya kepada sesamanya. Kemudian sikap selanjutnya yaitu memupuk rasa solidaritas. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, kemudian sehat atau yang sakit sekalipun. Bahkan tidak ada perbedaan atau pengkhususan baris atau saf sholat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan boleh menempati safnya yang terdepan. Nah, ajaran sholat yang demikian dapat memupuk rasa solidaritas atau kebersamaan. Semua jamaah menyatu dalam perasaan dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu dan menyapa. Akhirnya, mereka dapat saling membantu dalam kebaikan. Nah, yang tadi sudah kebajikan terhadap sesama. Yang kedua yaitu menghindari perilaku tercela. Adapun perilaku tercela yang pertama yaitu suka mengungkit-ungkit pemberian. Nah, sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya untuk Allah. Apabila niat sudah ikhlas, tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak mengharap pujian atau imbalan, tidak bersedih karena dicaci atau berkurang harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan karena dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah. Kemudian sikap yang kedua yaitu suka meremehkan teman. Ketika kita sholat, kita diajarkan untuk mengagungkan dan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Sholat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Kita tidak ada artinya. Segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kita tidak pantas meremehkan ciptaan Allah lainnya. Di atas kita pun ada yang lebih baik, dan pasti ada yang di bawah kita yang tidak sempurna dari kita, tidak pantas kita remehkan. Jika kita meremehkan ciptaan Allah yang lain, sama dengan kita meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perilaku tercela yang lain yang dapat kita hindari ketika kita melaksanakan sholat yaitu ingin menang sendiri. Ketika kita berjamaah di masjid, siapa yang datang lebih dulu, dia berhak menempati saf sholat terdepan atau dimanapun yang ia inginkan. Nah, orang yang datang belakangan hanya berhak menempati saf sholat yang tersisa.
dia tidak boleh bersikap ingin menang sendiri atau menggeser atau meminta jamaah lain pindah ke tempat lain. Nah, sikap ingin menang sendiri ini bisa kita jadikan teladan kepada teman-teman. Kita tidak boleh ingin menang sendiri, mengambil mainan yang sedang digunakan oleh teman yang lain, tidak boleh ya. Kemudian yang lainnya yaitu suka mencuri. Ketika kita melakukan ibadah sholat, kita otomatis akan mengingat Allah ya. Dan ketika kita mengingat Allah, kita akan malu untuk berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Nah, kemudian suka meminta-minta. Saat kita sholat, kita sebenarnya sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun, meminta petunjuk, pertolongan, belas kasih, derajat, rezeki, kesehatan, kesejahteraan, rahmat, dan keberkahannya. Maka tidak patut kita meminta-minta kepada selain Allah. Sikap suka meminta-minta itu tidak terpuji, apalagi sampai kita mengemis-ngemis. Sikap tercela yang patut kita hindari lainnya yaitu suka berbohong. Kita melakukan sholat karena kewajiban kita kepada Allah, karena kita sadar kita ada di pengawasan Allah. Allah selalu melihat kita. Nah, dari sholat bisa kita jadikan teladan. Kita tidak akan suka berbohong karena kita tahu Allah maha melihat, Allah maha mengetahui bahwa kita sedang berbohong. Sikap tercela yang lain yaitu suka mengganggu teman. Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Apabila kita sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik, tidak suka mengganggu sholat teman, kita akan terbiasa untuk tidak saling mengganggu. Selanjutnya yaitu tugas kalian merangkum materi pelajaran kita hari ini ya. Silahkan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.